Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Oke, hari ini di penghujung waktu ya kita di pertemuan mata pelajaran PKN. Mudah-mudahan semangat kalian, semangat kita semua masih ada dan tidak turun sampai jam sekarang ya. Nah, saya punya yel-yel untuk meningkatkan semangat kalian. Ketika saya bilang selamat siang, maka kalian harus menjawab dengan siang luar biasa. Bisa? Bisa. Siang 3 kali ya, kali. Siang luar biasa. Siap? Kira-kira? Tapi harus kompak, ya. Siap. Seluruhnya sambil acungkan tangannya ke atas, ya. Siap. Siap ya? Selamat siang semua. Siang luar biasa. Semangat udah muncul lagi ya. Nah itu salah satu cara supaya semangat kalian muncul kembali. Tadi kita sudah lama, dari pagi kita sudah bersekolah. Sekarang di jam terakhir biasanya jam terakhir ngantuknya pun muncul lagi ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, saya ingin cek lagi di kiri kanan kalian ada sampah atau tidak. Ini harus dicek lagi ya, karena saya lihat ada sampah. Kalau ada sampah silakan ambil, pungut, lalu buang ke tempat sampah. Yuk, di kolong bangkunya, di kolong kursinya silakan ambil dulu. Ambil lalu buang ke tempat sampah. Nah, buang ke tempat sampah. Yuk, keluar ke tempat sampah. Cok, yang merasa ada sampahnya silakan buang. Ya, bajunya seperti tadi yang belum rapikan dulu supaya pembelajaran kita fokus ya. Kan banyak ya sampahnya. Oke, sudah ya. Bajunya yang mau dimasukkan, masukkan dulu yang laki-laki ya. Bajunya yang dimasukkan dulu. Silakan. Supaya pembelajaran kita fokus ya. Dan melihat baju yang keluar, rapi di sini. Bajunya buat masukin dulu. Masukin bajunya, masukin. Oke ya, supaya ada kelancaran, supaya pembelajaran kita hari ini menjadikan amal baik, amal ibadah kita di akhir. Ada baiknya kita baca terlebih dulu, dipimpin oleh rasanya sama perempuan dipimpin. Silakan yang mau perempuan untuk memimpin amanah. Sekretarisnya siapa? Sekretaris sana. Najwa. Mana Najwa? Sok, Najwa silakan. Pimpin doa Najwa. Mana Najwa? Oh iya, Najwa. Bendahara bisa bendahara. Sok. Ayah siap aja, sok yang siap aja. Hai Jana. Ayo yang siap aja ya. Duduk siap. Sebelum belajar, mari kita baca doa dalam hati masing-masing. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini di jam terakhir ada yang kabur nggak? Tidak. Nggak ada. Semuanya lengkap? Lengkap. Terima kasih ya. Tapi saya pengen absen dulu. Saya pengen absen biar saya ngecek semuanya, takutnya ada yang kabur ya. Saya cek dulu. Ayah Sawati ada. Anissa. Indah. Indah ya? Aulia Saputri. Ada Aulia. Ardiansa. Ada. Ayu Rahmawati. Oke. Dedi Suryadi. Ada Dedi. Dedi Hidayat. Pindah juga. Ya. Ini masih ada di sini. Egi Diryansa. Sakit. Aja Aini. Stokone. Oke. Muhammad Hijab. Oke. Nazwa. Stokone juga. Neng Dini. Ada. Nurul. Auli. Rahma. Izin sakit. Raihan. Ada. Resti.
Muhammad Yusuf, Rina Salsawati, Saiful Hidayat, Salman, Satria. Ini Satria kemana aja Satria? Satria ini popor kira masuk ya. Siti Nurjana, Siti Pujian, Rina, Jagawe, Wisman, Adi, Wulandari, Sakit. oh Siti Nurjana, Sakit. Oke, banyak yang di luar ya, tapi di swab karena jaga lab, lalu ada yang juga tadi ada yang apa ini satu orang yang mudah mereka nanti minggu depan bisa masuk seperti biasa sehingga kita bisa bertemu bercengkrama dengan teman-teman semua ya. Oke, anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas ya, tentang materi yang lanjutan kemarin. Minggu kemarin kita membahas tentang hak dan kewajiban manusia. Sebelum kita berlanjut, saya pengen cek lagi nih tentang hak dan kewajiban manusia. Apa kemarin kesimpulan kalian tentang hak dan kewajiban manusia itu? Coba siapa yang berani untuk mengemukakan pendapat tentang hasil pembelajaran kita minggu kemarin tentang hak dan kewajiban. Hak itu apa kemarin? Sesuatu yang harus didapatkan oleh diri kita Sendiri. masing-masing. Sedangkan kewajiban itu adalah Sesuatu hal yang harus kita lakukan. suatu hal yang harus kita lakukan. Jika tidak dilakukan, maka akan mendapatkan hukuman atau sanksi atau dosa dan sebagainya. Oke ya, siapa masih ingat? Nah, dari beberapa hak yang kita miliki, ya, ada satu hak yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu hak kalian semua ini, hak semua warga negara. Karena ingat sifat dari hak dan kewajiban kalian itu bersifat universal, bersifat atau berlaku untuk kita semua, bukan hanya untuk orang Cianjur saja, bukan hanya untuk orang Cianjur saja atau orang Jakarta saja, tapi semua. Nah, apa itu? Itu adalah kemerdekaan berpendapat. Sebelum kita lanjut, kira-kira kemerdekaan berpendapat itu apa sih? Kemerdekaan berpendapat itu kira-kira apa? Kebebasan untuk berkomentar. Terus yang lain? Yang lain? Bebas untuk berpendapat, bebas untuk berkomentar. Yang lain, bebas berpendapat itu berarti apa lagi? Bebas untuk mengeluarkan perasaan, pendapat atau isi hati seseorang. Nah, itu haknya kalian. Sehingga kalian tidak lagi ketika kalian punya masalah, ketika kalian punya kasus atau apapun itu, maka kalian misalkan harus mau untuk mengeluarkan pendapat kalian masing-masing. Untuk apa kira-kira? Ya untuk mencari tahu tentang kebenaran apa yang terjadi. Coba bayangkan kalau misalkan kamu punya sesuatu, nah kepunyaan kamu itu misalkan ada yang nyuri orang lain. Kalau kita nggak bilang, kalau kita misalkan nggak ngomong ke orang lain, ada yang tahu nggak kalau kita kena pencurian? Tidak. Makanya ini haknya kalian untuk mengeluarkan pendapat. Lalu yang lainnya, ketika kalian tidak setuju dengan keputusan yang diambil di dalam rapat, boleh nggak kalian mengeluarkan pendapat? Boleh banget. Ya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan hati nurani kalian masing-masing. Kan dalam Pancasila pun sila berapa tuh yang bermusyawarah itu? Keempat. Apa bunyinya coba? Pancasila sila keempat. Kerakyatan. Nah, itu ya, itu merupakan pendapat dari, bukan pendapat, itu merupakan hak yang kita miliki yang juga diatur di dalam Dasar Negara Republik Indonesia. Di dalam sila keempat, Pancasila mengatakan bahwa kita itu harus bisa melakukan musyawarah. Nah, di dalam musyawarah itu untuk apa? Untuk mendapatkan mufakat. Apa itu mufakat? Mufakat itu bisa diterima oleh semua orang. Ya, jadi hanya di situ. Kalau misalkan dalam rapat, dalam musyawarah kita tidak berpendapat, ya apa yang kita mufakat? Ya, kita lanjutkan. Oke,
tujuan pelajarannya. Nah, kemarin kita tujuannya beda dengan yang sekarang. Kalau sekarang, setelah kalian mengikuti pembelajaran, kalian dapat mendukung praktik kemerdekaan berpendapat. Bagaimana bentuk dukungannya? Dengan cara kalian harus berani untuk mengeluarkan pendapat. Makanya ketika nanti yang dipelajari apapun, ketika ada masalah, ketika ada hal yang tidak kalian pahami, ya ingat, tidak kalian pahami atau tidak sesuai dengan pengetahuan yang kalian miliki, kalian harus berani untuk berpendapat. Jangan diam saja. Kalau nggak paham, ya nggak tahu. Contoh gini lah, kalian cari alamat, kalau nggak nanya, kalian nggak tahu alamatnya, bakal nyampe nggak tahu alamat tersebut. Tidak. Jangan tahu apa, makanya ini salah satu kebebasan, salah satu hak yang kalian miliki. Boleh dimanapun kalian nanya, ya dengan siapapun, dimanapun, kapanpun, karena bebas. Komunikasi itu bebas. Apalagi sekarang zamannya media sosial, orang lebih menggembor-gemborkan atau lebih mengungkap perasaan itu lebih berani biasanya di media sosial, dan orang yang tahunya pun lebih banyak daripada orang ya ketika kita berhadapan mata misalkan dengan orang tersebut. Tapi dengan media sosial lebih banyak. Ya, kalian harus bisa berani kalau berpendapat, jangan pasif, ya harus aktif semua. Selanjutnya, peserta dapat menghargai pendapat orang lain. Jangan sampai ketika ada orang lain mempunyai pendapat, kamu tidak setuju. Kamu harus pendapat kamu saja terus yang harus benar. Ya, karena apa? Pendapat kamu itu belum tentu benar. Maka di sila keempat juga di situ adalah musola itu mendapatkan hasil yang mufakat, disetujui oleh semua orang, bukan disetujui oleh satu orang. Ya, maka ketika ada orang lain yang berpendapat, ya kalian harus bisa menghargai dan jangan menghakimi. Ya, ada yang mengatakan pengkhianat lah, mengatakan munafik lah, gitu ya. Ketika ada orang bilang, nggak seperti itu, misalnya munafik, itu nggak boleh. Kenapa? Karena bebas berpendapat merdeka. Tapi jangan sampai tidak menghargai pendapat orang lain. Hargai, nggak apa-apa, walaupun dia tidak sesuai dengan apa yang dia katakan, ya tetap kita. Ya. Selanjutnya setelah menyimak PowerPoint, saya dapat menganalisis etika. Nah, ini ada etika berbicaranya nanti. Berbicara dalam medsos, berbicara ketika di musyawarah harus seperti apa, supaya kalian kebebasan mengumumkan pendapat kalian itu bisa kalian dapatkan dengan maksimal. Ya, nanti etikanya seperti apa, harus seperti apa, kita akan bahas. Lalu nanti di akhir kita akan coba menganalisis dan mendiskusikan, ya seperti yang kemarin. Kalian nanti kelompoknya sama ya, kelompok ada 5 kemarin. Silakan gabung nanti kelompoknya masing-masing. Setelah itu nanti analisis, nanti videonya akan dimunculkan, LKPD-nya pun sudah saya siapkan. Ya, oke, ini analisis yang terakhir. Nah, sekarang kita bahas apa sih sebenarnya kebebasan berpendapat itu? Tadi sudah saya berikan pertanyaan tematik kalian. Apa tadi katanya kebebasan berpendapat itu? Kebebasan untuk berbicara di muka umum. Apalagi? Kamu bebas nggak berbicara di lapang? Bebas. Kamu bebas nggak berbicara di kelas? Nah, kamu bebas nggak berbicara di rumah? Di pasar? Bebas. Selama kalian bisa menghargai hak-hak orang lain. Itu ya maksud dengan kebebasan berpendapat. Jadi gak ada ceritanya kalau kalian tidak mau untuk berpendapat, karena itu haknya kalian. Tadi kan dikatakan di kemarin kita mengatakan bahwa hak itu sesuatu yang harus kita dapat. Kalau misalnya kalian diam saja, kalian mendapatkan hak tidak. Pulang ke rumah kalian bebas, nggak tenang nggak? Kalau misalkan kalian sudah tidak berpendapat, nggak tenang ya? Padahal tadi saya pengen ngomong tapi nggak ada. Akhirnya apa? Enak kan ya? Nggak enak hati, nggak bisa tidur segala macam. Ya, nah makanya dijamin oleh pemerintah di dalam pasal 28 Undang-Undang tahun 1945 bahwa setiap warga negara berhak untuk mengeluarkan pendapat di muka umum. Apakah itu berbentuk tulisan atau juga berbentuk lisan? Contoh yang berbentuk tulisan apa? Di Facebook tulisan. Ya, terus lambang-lambang, karikatur-karikatur itu pun berbentuk tulisan-tulisan atau lambang-lambang atau simbol-simbol. Ataupun menurut pendapat dalam bentuk tulisan. Ya, tulisan seperti ini. Kita mau
Jangan sampai kalian terlembut oleh orang lain. Tidak boleh ngomong. Seperti zaman Orde Baru, zaman dulu ya, zaman Orde Baru itu orang nggak bisa menyalahkan pemerintah, orang nggak bisa memprotes pemerintah. Ketika dia memprotes, langsung dibantah, langsung ditangkap. Nah itu salah satu pelanggaran zaman dulu ya, zaman Orde Baru, sehingga muncullah Orde Reformasi. Orde Lama bukan Orde Baru, Orde Lama. Sehingga muncullah Orde Reformasi waktu itu di demo oleh banyak mahasiswa, sehingga tergulinglah Orde Lama zaman pemerintahan Presiden Soeharto. Maka digantilah oleh presiden yang baru dalam Orde Baru, namanya Presiden B.J. Habibie. Nah itu adalah bentuk salah satu contoh pelanggaran kebebasan berpendapat. Ya, sehingga kasus Munir, ketika Munir mengatakan dia memperjuangkan tentang hak asasi manusia, waktu itu Munir dibunuh juga, gitu ya. Terus ada seorang guru Marsina waktu itu juga menunjukkan pendapat di muka umum, tetapi kenyataannya dia dibunuh juga, karena terlalu berani waktu itu. Tapi sekarang, ya dengan adanya medsos, dengan adanya kekuatan hukum dan segala macam, kita tidak ada lagi rasa takut karena kebebasan kita dilindungi oleh undang-undang. Itu pasal 28 tahun 19 ya, itu kebebasan berpendapat. Oke, ini pasalnya ya. Nah, bisa kalian bacakan yang keras, coba dari mulai atas sampai di bawah sama-sama bareng. Silakan cari di internet. Nah itu salah satu hak kita. Gak ada yang melarang kalian nyari materi di internet. Di Google misalkan kalau menggunakan koran, menggunakan buku, paket sekolah misalkan sebagainya, itu nggak ada bisa bebas, ya.
untuk mengembangkan pribadi. Jadi informasi itu untuk meningkatkan kompetensi yang kalian miliki. Kalian silakan cari ilmu kemana saja bebas. Ya bahkan ya dalam kita carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina tuh ya, dekat Cina di Indonesia ini jadi cari apanya. Kamu ke Cina, jauh-jauh dari ke Cina di mana sih ya. Terus pilihan lingkungan sosialnya, lingkungan sosial itu adalah lingkungan masyarakat di sekitar rumah kalian serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, bahkan menyimpan sampai mengolah, menyampaikan informasi. Nah, maka di sini ada menyampaikan informasi, ada informasi yang benar, ada informasi yang tidak benar. Maka kita pun harus bisa memilih-milih mana informasi yang harus kita sampaikan, mana informasi yang tidak boleh kita sampaikan. Informasi yang tidak benar itu kita tahu istilahnya apa namanya? Supaya kan promosi yang tidak benar nih masuk ke handphone kalian selama Anda mendapatkan hadiah motor, misalnya. Pernah dapat SMS itu nggak? Iya. Itu informasi apa kira-kira? Ya, coba menggunakan penipuan. Nah, kadang di kita banyak yang tertipu. Banyak. Sebagai orang Indonesia harus bisa, harus mahir. Apakah ini benar atau tidak? Ya, sini harus benar-benar dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Saya pakai Facebook, pakai Twitter, pakai Instagram, pakai YouTube, gitu ya. Pakai apa lagi? Pakai Twitter, gitu ya. Silakan ya. Maka, ya yang jelas kalian harus mengeluarkan pendapat kalian supaya mendapatkan kesenangan atau ketenangan. Ingat bahwa makna dari hak dan kewajiban manusia itu salah satunya adalah setiap manusia menginginkan bahagia. Kalau ucapan yang dia keluarkan, unek-unek yang dia punya di hatinya itu keluar, biasanya apa yang terjadi? Plong ya? Punya masalah, dia omongkan ke teman, suka plong tidak? Suka plong, suka enak, gitu ya. Sehingga silakan dalam belajar pun supaya kalian menjadi siswa yang pintar, supaya kalian paham dengan materi-materi yang disampaikan, ya. Maka jangan malu untuk bertanya, ya, komunikasi. Pak, boleh nggak komunikasinya lewat handphone? Silakan. Tadi kan dikatakan segala jenis WA misalkan, Pak, saya nggak paham nih tentang ini, boleh nggak saya misalkan minta penjelasan dari Bapak melalui WA? Mohon maaf sebelumnya saya menggunakan WA. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Tapi jangan tengah malam jam 12.30 WA itu saya nggak boleh. Ya, jangan kerja saja. Tuh, ya. Sampai situ ada pertanyaan itu? Tidak. Ya, jadi cukup kuat, sangat kuat, bukan cukup kuat. Ini adalah pasal yang ada di dalam. Oke, kita akan bahas tentang Pak, gimana sih cara menyampaikan keinginan-keinginan kita, pendapat-pendapat kita, atau isi hati kita itu harus seperti apa? Nah, ingat yang pertama, ketika kita berbicara, ketika kita mengeluarkan pendapat, maka gunakanlah dengan cara yang baik dan sopan. Kalian tahu nggak yang baik dan sopan seperti apa? Tahu nggak yang baik dan sopan seperti apa? Tahu nggak? Kalau berbicara ke yang lebih tua, bisa? Berbicara ke yang lebih muda? Bisa. Berbicara ke umur yang sejajar dengan kita? Bisa. Beda nggak bahasanya? Beda. Ya, kalau orang yang di bawah kita bisa kita panggil nama, boleh ya? Kalau kita berbicara dengan orang tua kita, maka boleh ya kita panggil nama? Tidak. Boleh. Gitu ya, orang lebih tua kita panggil namanya itu nggak sopan. Nah, kalau nggak sopan, maka di situ akan ada orang yang tersinggung. Mana yang pakai kedengaran orang pendek hari ini kedengaran kapol. Nah, itu nggak boleh terjadi. Maka sampaikanlah dengan bahasa yang baik dan sopan. Ketika kamu mengeluarkan pendapat dengan baik dan sopan, maka pendapat kalian itu akan mudah masuk kepada orang yang kita sampaikan atau kepada apapun masalah yang akan terjadi. Ya. Lalu yang kedua, harus berlapang dada dalam berkomunikasi. Berlapang dada itu adalah ketika diterima, alhamdulillah. Ketika tidak diterima, kita jangan apa kira-kira? Jangan egois, ya. Jadi kita punya pendapat, punya pikiran nih. Ketika kita bilang misalnya ke orang tua, Abdi hayang motor. Cek mama teh, mulai aja. Kayaknya tahu payung mudah-mudahan. Misalkan mama punya uang, pokoknya mama kudu ayeuna, boleh nggak seperti itu? Harus berlapang dada, walaupun kamu enak jalan-jalan naik kapal. Ya, jangan
Jadi kita memaksakan kehendak terhadap orang lain. boleh kalau seperti itu ya, itu maksudnya. Lalu yang berikutnya nih, cara kalian mengeluarkan pendapat itu tidak mudah terbawa emosi. Apa itu emosi? Bagaimana ujungnya? Nggak boleh. Ya orang mau gimana nerima pendapat kita kalau kita misalkan menyampaikan pendapat kita sambil marah, itunya sambil getar gitu. Wah, digerek aja gelut. Ya, kita harus sopan, itu juga kan baik kan? Sopan terus tidak boleh terbawa emosi. Ketika orang tidak menerima, kita kan tadi harus berlapang dada. Oh, berarti kan diterima. Udah. Ya, jangan kayak DPR. Dari terima masalahnya, dari terima pendapatnya apa yang terjadi di DPR? Pernah nggak? Apa yang terjadi? Tawuran di DPR, gelut, tentunya itu nggak boleh. Artinya apa? Mereka tidak menggunakan etika dalam berpendapat. Kalau misalkan berbeda pendapat itu indah. Hanya kita punya sebuah yang ada Pak, Bhinneka Tunggal Ika. Artinya walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu. Ini indah nih. Ingat negara kita pluralis ya, banyak agama, banyak suku, beda warna kulit, ya, beda apa di bahasa dan sebagainya. Tapi indah ya Indonesia. Ada satu bahasa pemersatu, bahasa apa? Yakni bahasa Indonesia. Nah, kita bersama ketika kita mendapati perbedaan pendapat, ingat ya, di dalam berpendapat kita tidak mudah terbawa emosi, jangan langsung nafsu. Ada orang yang berpendapat, oh, langsung pengen mukul, kalau saya tadi punya belut, ada. Gak boleh terjadi ya. Untuk siswa saya, anak-anak 10 BDPK ya, kalian gak boleh suatu saat terdengar ketika ada saling cekcok. Di sini ada anggota OSIS tidak? Tidak ada. Ada. Nah, OSIS suka rapat. Nah, suka rapat ya. Ketika OSIS rapat tiba-tiba, oh itu anak 10 BDPK tuh, oh, tawuran kemarin atau mukul untuk OSISnya. Kenapa? Benar-benar misalkan pendapatnya tidak diterima oleh ketua OSIS. Itu jangan berantem, harus tenang, harus santai. Sehingga apa? Masukan kita bisa diterima dengan baik, orang lain pun bisa menerima pendapat kita dengan selanjutnya, supaya kita etika berpendapat yang berikutnya, yang keempat adalah berperilaku baik. Karena kalau kita menerima pendapat dari seseorang yang punya perilaku buruk, biasanya kita percaya atau tidak? Tidak biasanya. Si orang biasanya tukang mabok, si orang biasanya besok mengelar batu, si orang biasanya suka bohong. Itu adalah perilakunya tidak baik, sehingga apa? Orang tidak akan mudah percaya. Jadi kalau kalian pendapat kalian ingin diterima, maka mulailah dengan kalian membuat perilaku kalian dengan baik. Ya, oke. Yang selanjutnya yang terakhir, menggunakan gerak tubuh ya sopan dan sewajarnya. Kalau yang nggak sopan gimana kira-kira contohnya? Biasanya nggak laki. Promos pilihannya, rumah aja. Coba yang nggak sopan, sambil duduk, muka terus ngadulin kepala, kayak aneh, gitu kan ya? Itu gestur, itu gerak tubuh, terus iwet, langsung iwet, kan terus sampai iwet, gimana mah? Gitu ya, ciwet batu teh, kan ya begitu batu teh. Itu adalah gerak tubuh ya. Orang kan cuma mikir gitu ya, pakai secangkir ada gitu atau tangannya terlalu bengkak gitu ya. Diciwek tuh orang, apa yang terjadi? Yang ada kita mau ngomong akhirnya tampar sama orang ya. Jadi kita harus menggunakan gerak tubuh yang sopan dan sewajarnya. Di sini dulu. Ya, sini. Siapa aja sih? Ya, berarti gerak tubuhnya tidak sopan, tidak baik, tidak sewajarnya. Apalagi sama orang tua. Suka terjadi tidak? Ada anak muda manggil orang tua dengan cara yang tidak sopan. Pernah? Pernah. Seperti apa? Bisa dicontohkan? Kalau bisa, gitu ya. Contoh manggil orang tua. Mana yang tadi? Mana? Padahal dia lebih tua daripada orang yang manggil. Itu gestur. Nah, kalau kalian sudah memahami tentang etika dalam berpendapat ini ya, atau di dalam musyawarah akan menggunakan etika yang ini, maka insya Allah haknya kalian akan kalian dapatkan secara maksimal.
tapi juga untuk orang lain. Ya, ingat, bicara harus baik dan sopan. Boleh pakai bahasa kasar, boleh kalian menyamakan orang tua dengan anak yang seumuran dengan kalian, gitu ya. Karena kita orang umur, kita paling sopan. Apalagi kalau orang Sunda itu paling sopan. Lalu belakang dada, ya belakang dada itu kita nggak boleh. Misalkan orang pokoknya komentar saya atau pendapat saya itu harus diterima. Saya nggak mau tahu. Nah, itu. Ya, kenapa? Karena kita hidup itu bukan seorang. Karena manusia itu adalah sebagai makhluk sosial. Kita butuh dengan orang lain. Hanya jangan bermusuhan. Karena kalau kita bermusuhan, suatu saat nggak tahu orang tersebut kita pintain pertolongan suatu saat. Maka malu lah nanti gitu ya. Kita pernah berantem, pernah bertengkar gara-gara komunikasi yang tidak baik. Ya, tidak mudah terbawa emosi sama. Jangan pulang tertuju, pulang mudah komporan. Kalau punya di komporan, dulu, ya, nggak boleh seperti itu. Berperilaku baik sebenarnya adalah untuk menciptakan apa? Orang lain supaya percaya pada kalian, gitu ya, percaya, terus istilahnya bisa memasukkan pendapat dengan baik. Lalu menggunakan gak itu yang ya sopan lah, sewajarnya. Ya, kan? Ambil orang jangan nunjuk gitu, terbukaannya dia. Terus ngambil bayar, tapi melalui kata, tapi dengan sebutan yang aneh. Sekarang anaknya sekarang gitu ya. Kamu punya panggilan yang masing-masing ya di sini? Punya. Ada nggak? Bisa panggilan saya Beke mana dia? Beke, si Beke jadi bener. Padahal dia itu kan tinggi menurut dia. Tapi menurut orang lain si Beke sebetulnya itu dan kemudian itu ada hak. Ada pertanyaan sampai situ kira-kira bisa dipahami nggak? Etikanya seperti itu bisa dipahami? Bisa. Nih, ada apa dengan kebebasan bersuara? Kita banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran, ya, pelanggaran tentang kebebasan bersuara, kebebasan mengungkapkan pendapat. Banyak orang yang dibunuh, banyak orang yang dinyatakan bersalah gara-gara dia memberikan komentar-komentar pedasnya atau memberikan masukan-masukan pemerintah, tetapi tidak diterima sehingga banyak terjadi pelanggaran. Ya. Oke. Sebelum kita masuk ke KPD, ada yang belum dipahami dari apa yang saya ceritakan. Silakan. Ada? Saya ulang lagi dari slide yang pertama. Kalau misalkan kalian juga ya. Oke, dari pasal 28 dulu, ada yang tidak dipahami di situ. Ada yang berpendapat lain dari pendapat yang sudah saya berikan? Boleh, silakan. Karena kita bebas. Nah, itu ya. Jadi enak bebas itu kita diberikan kemerdekaan. Silakan. Pak, pandangan saya seperti ini loh. Pandangan saya seperti ini. Silakan. Ayo, mulai latih diri kalian supaya menjadi orang-orang yang mahir untuk berbicara di depan umum. Ada? Yang ini silakan. Ayo, berbicara dengan sopan, dengan baik, lapang dada, komunikasi itu nggak usah dengan tong gitu sudah namanya, tong makadawang, ya. Tidak mudah terbawa emosi, ya. Harus tenang, harus santai, karena orang santai biasanya lebih jernih, ya. Berperilaku baik, jangan berperilaku ubah-ubah. Ada yang sopan. Atau ada yang menambahkan, kurang naon? Ya, boleh sih, bebas. Cek kalian Pak, kurang. Naon deui atuh? Sok. Ya. Kurang naon kira-kira? Beretika dalam berpendapat, kurang apa? Di sini. Saya cuma menuliskan 5 saja. Yang kenapa? Naon sok? Ada? Ayo banget. Ayo, kalian punya hak untuk berpendapat. Undang-undangnya ada. Mau dicek, ada? Mau nambahin? Boleh, tambahkan silakan.
lain, coba. Ayo. Mau menambahkan? Cukup segini saja. Bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kira-kira? Bisa ya. Saya nggak mau dengar ketika suatu saat kalian ambil guru dengan sebutan apa gitu ya di luar sana kalian, atau kalian berbicara dengan guru misalkan di sini namanya siapa? Depannya siapa? Ija. Ya makan wah, mung pak, mung pak. Mung sopan nggak? Tidak. Nggak sopan. Sesudahnya harus gimana kira-kira? Amin bapak. Atau alim aku. Hatur nuhun bapak. Terus tadi mam. Tuang. Kalau seperti tadi itu bukan tuang. Tuang itu ke orang yang lebih tua dari kita. Bapak aku beri tuang murah. Salah atau benar? Benar. Salah. Karena kalian menawari diri kalian masih. Ya, kalian tua. Kalian mam murah. Bapak aku kan abdi beri mam murah. Bapak beri tuang. Nah, itu sopan. Jadi di Sunda itu banyak tidak bahasa. Ya, itu pun ya. Kalau misalkan Sunda mah hese, misalkan saya nggak terbiasa, pakai baju saya, bapak mau makan dulu. Oh bapak udah terima kasih. Cukup sih itu. Wah kamu pak, mau sopan naik gitu. Nah itu nggak sopan. Ya, nggak boleh. Oh mana ini benar-benarnya gitu. Ya, itu ya. Jadi udah cukup. Bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Ya, jangan keluar bangsa-bangsa berkata apa? Ya, anjing. Wah, sedikit kan? Kosong. Kita ada berdua kita ada. Apa yang kalian ucapkan? Kosong. Ada namanya kesadarnya. Kamu berkesadar nggak? Wah. Itu ya. Itu nggak boleh. Walaupun bebas, itu bebas. Tapi kan bahasanya sopan. Ya, dia harus dengan bahasa astagfirullah. Atau dengan depan mulut tak boleh. Nggak boleh juga. Bapak buat nama, tapi ada bahasa dan bahasa apa itu buatan. Ya, dan bahasa hewan. Kita manusia, jangan menyebut hewan-hewan yang memang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah binatang ya. Menjijikkan, najis, suara, anjing, suara, babi tidak boleh dimakan oleh orang Muslim. Kenapa? Haram. Kenapa haram? Karena katanya ada cacingnya. Nanti akan berkembang di tubuh kalian sehingga tubuh kalian itu nanti akan menjadi pribadi yang ya tadi karena pengaruh cacing itu keras terus. Awal nafsunya, emosinya terus keluar. Makanya orang Batak yang aneh ketika dia emosinya makannya seperti itu. Ya. Karena agamanya beda. Kalau kita orang Muslim, ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan benar, tidak ada pertanyaan, tidak ada yang menambah ya. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Tadi ada pertanyaan ini. Nah, ini ada LKPD ya. Lembaga kerja peserta didik. Kalian nanti bergabung lagi seperti biasa dengan kelompoknya masing-masing, ya. Lalu nanti akan mengamati sebuah video. Nanti akan tentang pelanggaran kebebasan kebebasan berpendapat ya dengan kelompoknya masing-masing. Jadi nanti silakan gabung masuk ke kelompok. Apa yang melatar belakangi kasus pelanggaran tersebut? Kalau belakangnya apa sih? Masalahnya pemimpinan awalnya apa? Ya. Terus siapa orang yang menjadi objek pelanggaran tersebut? Ya nanti akan ada di video. Kalau benar-benar melihat video tersebut dengan baik, dengan fokus, jangan dulu di kanan, fokus ke depan. Nanti suaranya akan saya perjelas. Ya. Lalu jelaskan pendapat kalian. Nah, pendapat kamu nih tentang video tersebut, tentang kejadian tersebut. Ya, setelah kalian tadi membahas tentang etika berbicara, gitu ya. Nah, kira-kira apa? Ya, pendapat kalian seperti apa? Terus presentasikan nanti, biasa ya. Nanti dari satu orang perwakilan ya. Jangan sampai malu-malu, masuk, kamu utarakan hasil diskusi kalian ya. Ditulis dulu, lalu kamu bacakan. Laporan dulu dari kalian, lalu nanti kamu utarakan pendapat kalian terhadap video tersebut ya. Oleh juru bicaranya, juru saja.
tunjuk oleh kalian. Ya, kelompok 1 siapa jubirnya, kelompok 2 siapa, kelompok 3 sampai kelompok 5 siapa jubirnya. Siapa? Jangan nanti ketika saya suruh kamu nyuruh lagi orang lain. Langsung jubirnya tunjuk dari sekarang oleh kelompok masing-masing. Paham kira-kira? Nah setelah itu nanti ya masing-masing kelompok harus mengomentari. Nah kita kan praktek mengeluarkan boleh enggak? Kenapa kamu komentari? Ya misalkan kelompok 1 nih membuat pendapat tentang video yang nanti kita akan saksikan sama-sama, dikomentari. Boleh oleh kelompok 5, oleh kelompok 4, oleh kelompok 3, bebas. Komentari, cocok nggak, sesuai nggak dengan yang kamu tulis, gitu ya. Tapi kan baik-baik perhatikan gitu. Sesuai nggak dengan apa yang ada di belakang atau di mata kalian tentang video yang akan saya lakukan. Ya, bisa dipahami kira-kira? Oke, kalau bisa ini LKPI-nya saya bagikan. Lalu kalian seperti biasa gabung ke kelompoknya masing-masing ya dengan merubah posisi tempat duduk kalian. Ya. Cukuplah 2 meja juga, 2 meja langsung kamu berhadapan-hadapan seperti itu gitu ya. 2 meja gabungnya langsung posisinya dihadapkan. Ini yang laki-laki sini aja tuh. Kamu ke sini, kamu ke sini, kamu ke sana. Tuh, jadi ada laki-lakinya semua. Sok, ikut. Ayo, jadi 4. Sok, silakan. Ayo. Cek itu. Ya, nanti tunjuk ya, juru bicaranya nanti tunjuk. Saya nanti akan memutarkan video, ya, akan memutarkan video tentang pelanggaran kebebasan atau kemerdekaan dalam mengeluarkan pendapat. Mana yuk? Berapa ini? Siapa? Oh, nanti ini apa? Oke, sudah? Atau hadiah masih deh gitu. Iya, penopatan cina. Itu opatan itu kayak timbang. Periksa tuh. Hah? Satu. Muka dia. Tadi coba indah belum? Sudah? Sini. Oke ya. Sebelum kita berdiskusi, ya saya sudah melihat kalian sudah tidak bersemangat lagi. Supaya kalian lebih bersemangat, saya punya sebuah lagu dulu, kita akan nyanyi bareng dulu nih. Sebelum kalian berdiskusi ya, supaya semangat kalian bisa muncul kembali. Kira-kira lagunya apa nih? Kalian boleh joget, silakan. Ya. Silakan. Tapi harus nyanyi. Saya nggak mau di antara kalian nggak ada yang nyanyi. Walaupun pelan-pelan gitu ya. Tapi artinya di ujung. Ya, boleh joget, boleh diam saja, tapi nggak enak kalau joget. Ya. Lagunya adalah lagu daerah Jawa Barat. Judulnya adalah Manu Dadawi. Oke, kita sama-sama. Semuanya kalau berdiri dulu sebelum kita diskusi. Ya, berdiri dulu. Sudah berdiri, kita nyanyikan bareng-bareng. Ya, lagu ciri khas dari Jawa Barat. Judulnya adalah Manu Dadawi. Ada yang tidak tahu lagu Manu Dadawi? Ada nasi baiknya ya. Kamu ikutin, boleh joget, ya, boleh kiri kanan, jangan keras. Yang penting semangatnya harus muncul lagi sebelum kita melakukan diskusi. Oke, kita mulai ya.
meningkatkan semangat kalian. Jadinya harus joget gitu ya, bebas ya. Sambil ketawa juga silakan. Banana unggul. Oke, sekarang kita lanjut ke diskusi kita. Ya, sebelum kita diskusi silakan memperhatikan dulu. Video yang akan saya buat. Ketika baik-baik, nanti masing-masing kelompok harus saling berkomentar. Bisa dipahami? Bisa. Ya, harus siap mengomentari, ya, komentari. Kelompok 5 mengeluarkan pendapat, komentari oleh kelompok berapa. Silakan, bebas. Yang syaratnya adalah satu kelompok yang mengeluarkan pendapat dikomentari oleh hanya satu kelompok saja. Jadi, nggak usah yang lainnya. Nanti kelompok yang lain pun sama dikomentari oleh kelompok yang lain. Ya. Oke, kita lanjut. Pertanyaan. Kan dia aja pertanyaan. Ya. Tindakan. Perhatian baik-baik semuanya, perhatian keras. Oh. Dalam pemeriksaan aksi unjuk rasa di Gedung DPR RI 15 April 2022, dalam video yang beredar terlihat wajah Ade Arman juga berkeluar. Sesaat sebelum dihajar masa, Ade diteriaki dan disebut bazar, munafik, pengkhianat hingga terjilat. Hal itu diketahui dari potongan-potongan video yang beredar. Ade Arman mengaku hadir untuk mendukung aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa di Gedung DPR RI. Ia mengaku mendukung aksi mahasiswa yang menuntut penolakan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi 3 periode. Saat obrolan sudah berlangsung, Deden datang sekelompok orang termasuk ibu-ibu. Mereka kemudian meneriaki Ade Arman dengan sebutan munafik, bazar, bahkan menyebut pengkhianat. Ade kemudian merasa tak terima dengan tudingan-tudingan tersebut dan menanyakan alasan kedatangan itu. Situasi kemudian memanas dan Ade Arman mulai dikerumuni sejumlah orang yang mencoba menyerangnya. Beberapa orang berkira mencoba menyelamatkan Ade dan membawanya jauh dari kerumunan tersebut. Namun masa terus mendesak dan menghajar Ade Arman hingga babak belur. Tak hanya menghajarnya, masa juga melanjutkan Ade Arman dan menyerang celana. Dikutip dari detik.com Senin 11 April 2022, sebelumnya Ade Arman menyampaikan ia ada di lokasi bukan untuk ikut unjuk rasa, tetapi menyatakan dukungan kepada para mahasiswa yang melakukan aksi. Ade mengungkapkan alasannya mendukung aksi tersebut. Menurutnya, ia mendukung gugatan mahasiswa agar tidak ada perpanjangan masa jabatan presiden. Tak tanya. Ada dari lain eta mah juga apalan di anu di dalam kita mau anu ngomong pengkhianat. Masa eta babang perlu masanya. Hah? Masanya? Oh, kabeh. Masa babang perlu. Demikian informasi kalian terus saksikan kanal YouTube Tribunnews untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Terima kasih sudah nonton. Oke, mau diputar lagi atau cukup? Putar di. Sudah bisa menyimpulkan? Dia putar desa. Pak kita. Putar lagi. Oke, satu kali lagi ya. Satu kali lagi saya putar, perhatikan baik-baik ya. Apa masalahnya? Apa awalnya berubah seperti apa? Nanti kita diskusikan, lalu saya ingin mendapatkan pemahaman kalian ya hubungan dengan kehidupan hak dan kewajiban seorang manusia. Dan media sosial sekaligus aktivis Oke, misalnya
Siapa tadi? Ade Armando. Iya, yang dibelinya ada anu ngabulin oknum. Ada yang tahu siapa masyarakat biasa. oh berarti sugan teh kebang pel selama kayu kira pertanyaan apa yang melatar Waktunya 15 menit ya. 15 menit. Waktunya untuk mendiskusikan sekitar menit baru 2 menit. Baru 2 menit ini kalian gunakan, lalu saya ingin nanti masing-masing kelompok memberikan masukan atau tambahan atau juga komentar. Kamu di sini diskusi. Tanya ada apa nih? Pak. Ade Armando. ini tuh video kan Kenapa? Ya, ini boleh ada, boleh enggak juga. siapa kabar yang tidak Ade Armandonya Ade iya Armando Ade namanya Armando terus kedua kalian tentang video tersebut tidak tanya berbicaranya tidak sopan ya lain undang-undang keopat pendekatan utama ya mau saya berbicara tidak sopan berbicara tidak sopan pendapat anu kasih adik-adik lain mendapatkan lain nih pendapat kanu nggak iya kasih adik nah itu masih pendapat berlaku kesopan berbicaranya tidak sopan terus suatu itu nanti menggunakan traktornya tidak menggunakan traktor yang tidak sopan itu sih sampai soalnya dia yang tentunya ribu ya kita bisa disebutkan istisnya melanggar sehingga melanggar undang-undang kan melakukan apa ya undang-undang pasal 2 menit. Baru 2 menit.
Ya geus nyasak ya. Geus ya. Bicara tidak apa. Baru 4 menit. Mesinnya ya namanya kurang kemahan sih dia di ini teh dari sampai hilang orang gitu nyanyi padahal cuma kita collab kan doi ih kenapa itu iya jeng absen masuk ya ulang jeng Satu lagi. iya presentasi Masih ada waktu 10 menit lagi. Kita coba presentasikan dari masing-masing kelompok ya. Ingat nanti dari presentasi satu kelompok dikomentari oleh kelompok yang lainnya. Siap ya? Siap? Kita mulai dari kelompok berapa? Ini Pak. Yang siap? Kelompok 3. Boleh, kelompok 3 dulu silakan. Yang keras suaranya ya, yang keras suaranya. Boleh, ke depan langsung. Bicaranya ke depan, semuanya ke depan. Semuanya aja ke depan. Semuanya ke depan, tapi satu orang saja yang silakan. Ya, yang keras suaranya. Boleh, ke depan langsung. Bicaranya ke depan, semuanya atau ke depan silakan. Semuanya aja ke depan. Semuanya ke depan, tapi satu orang saja yang silakan. Boy.
Untuk Masih. untuk apa? Ada apa untuk di dalam itu atau untuk di lapangan itu untuk apa? Mendukung mahasiswa? Hah? Mendukung mahasiswa untuk apa? Menolak? Perpanjangan masa jabatan? Nah, perpanjangannya apa di situ? Perpanjangan menjadi pejabat Hmm? menjadi pejabat Sebanyak berapa kali? 5 tahun. Berapa kali tadi? 3 kali. 3. Nah, itu. Nah. Silakan, ada yang mau masukan? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ketua. Yang lain berani ya untuk menanggapi, berani untuk melengkapi. Ya, sesuai dengan kan objeknya siapa? Ada siapa? Nah, itu lagi ya. Silakan Bapak satu lah. Depan. Bapak satu depan. Kamu bacakan yang keras. Silakan langsung dibuka. Waalaikumsalam. Baik, perhatikan supaya bisa mengomentari ya. Apa kekurangannya dan kelebihannya? Siap. Silakan. Provokasi dari kelompok ibu-ibu. Terus? Udah segitu. Ada yang mau menanggapi? Kelompok 3 silakan menanggapi. Ayo. Sesuai nggak dengan apa yang kalian tonton, dengan apa yang kalian pahami tadi tentang video ini? Sesuai tidak? Sesuai. Bagus. Waalaikumsalam. Yang lain akan lebih aktif ya. Terakhir kita kelompok 4. Silakan 4. Yang keras suaranya ya. Yang keras suaranya. Aku kenapa kamu tidak? Silakan, yang keras ya. Bacakannya yang keras. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 yang mempresentasikan tentang hasil diskusi. Pertanyaannya, apa yang melatar belakangi kasus pelanggaran tersebut? Provokasi tentang ibu-ibu yang ikut demo. Yang kedua, siapakah orang yang menjadi objek pelanggaran? Oknum demo yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, jelaskan pendapat kalian tentang video tersebut dikaitkan dengan LB. Tidak boleh menghakimi sebelum tahu masalah yang sebenarnya. Ya. Terus? Amatilah video tentang pelanggaran kebebasan berpendapat berikut ini dengan kelompok masing-masing. Oh, baik catatan.
Gimana penampilannya menurut kalian untuk kelompok yang lain? Cukup apa? Cukup baik ya. Oke, silakan ditutup. Ya, dari kami mohon maaf kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Dirapikan lagi. Dirapikan lagi tempat duduknya. Ya. Kita akan masuk ke akhir pembelajaran kita. Rapikan lagi. Sebentar saja, ini cuma 5 soal.
Buka belum? Ya. Bit.ly buat bisnis. Nah, so itu bit.ly garis miring paste underscore ham. Ya, satu lagi lah di bawah. Takutnya itu sampai tadi semuanya ya. Nih, kalau langsung tuliskan bit.ly garis miring paste underscore ham. Tulisan kecil semua ya, tulisan kecil semua. Lalu isi nama kalian, kelasnya ditulis. Itu sebagai penilaian kalian apakah sudah memahami materi tersebut atau belum. Ya. Silakan. So. Nah. Oke, silakan isi namanya. Boleh. Coba. Itu harus. Hanya 5 soal. Sebenarnya jelek ya? Coba kan? Bisa isi namanya? Situ. Berakhir. Masuk? Nih coba. Sambil sekarang jelek, kamu udah bisa jawab? Bisa. Sebenarnya jelek ya. Pakai WP ini masuk nggak? Kamu pakai WP pakai data sendiri. Data sendiri pakai WP coba. Oh ini. Oh bukan itu salah.
Udah selesai? Oke, yang lain sudah selesai? Oke, 60. Berarti masuk ini ya. Berarti 23 dari 5 pertanyaan. Ya. Oke, karena hari ini kita sudah melaksanakan tes formatif, ya. Nanti saya akan cek nilai kalian berapa. Minggu depan kita akan umumkan nilainya berapa dan kita akan bahas diagnosnya seperti apa, ya. Oke, untuk hari ini pertemuan kita sampai di sini, ya. Untuk minggu depannya lagi kita akan membahas materi tentang hukum, sistem hukum dan peradilan, ya. Nah, jadi siapkan atau baca buku di rumah kalau ada tentang materi sistem hukum dan peradilan, kalian baca-baca. Minggu depan kita akan bahas materi itu, ya. Sampai bertemu di minggu depan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.